Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dimas Ainur Rafiq, MPM 2186206009, Davina Lita Nurrahmah 2186206055, dan Puput Aryani 2186206076. Kami akan mempresentasikan materi tentang sintaksis bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan kaidah kombinasi kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar berupa frase, klausa, kalimat, serta penempatan morfem-morfem suprasegmental atau intonasi sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan oleh pembicara sebagai dasarnya. Misalnya, saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan ketika Nenek Aminah sedang memasak nasi goreng. Contoh di atas bisa diklasifikasikan atas. Yang pertama, satu kalimat. Contohnya, saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan ketika Nenek Aminah sedang memasak nasi goreng. Yang kedua, ada dua klausa. Yang pertama, saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan. Yang kedua, ketika Nenek Aminah sedang memasak nasi goreng. Yang ketiga, ada 6 frasa, yaitu yang pertama, saya dan Ali, kedua, sedang menggambar, 3, lukisan pemandangan, 4, Nenek Aminah, 5, sedang memasak, dan 6, nasi goreng. Pengertian frasa dan strukturnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih. Menurut Char, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediaktif. Menurut M. Asfandi Abdul, frasa adalah suatu komponen yang berstruktur yang dapat membentuk klausa dan kalimat. Menurut Oscar, frasa adalah bagian-bagian dari kata bahasa yang mempelajari dasar-dasar pembentukan kalimat. Menurut Ramlan, frasa adalah satu kata atau lebih asalkan tidak melebihi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa frasa adalah kelompok kata yang mempunyai suatu fungsi, yaitu subjek, predikat, pelengkap objek, dan keterangan dari kesatuan makna dalam kalimat. Contohnya karya sastra, itu termasuk frasa. Diperluas, karya sastra indah itu termasuk frasa. Dan yang kedua ada karya sastra itu indah, itu termasuk klausa. Ciri-ciri frasa sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Yang kedua, menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, mengandung satu kesatuan. Yang keempat, bersifat non-prediaktif. Yang kelima, konstituen frasa adalah kata, bukan morfem. Yang keenam, hanya menduduki atau mengisi satu fungsi. Yang ketujuh, merupakan konstituen klausa. Yang kedelapan, bagian-bagian frasa tidak boleh ditukar atau dibalik susunannya. Yang kesembilan, ada frasa dapat diperluas dengan tambahan kata depan, tengah, atau di belakang. Yang kesepuluh, terdiri atas dua konstituen pembentukan atau lebih yang memiliki kedekatan hubungan. Selanjutnya ada macam-macam frasa. Frasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada frasa endosentris, yang kedua ada frasa eksosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsurnya setara dalam kalimat. Frasa endosentris dibagi menjadi 3 jenis, yaitu frasa endosentris koordinatif, yang kedua ada atributif, yang ketiga apositif. Selanjutnya, macam-macam frasa yang kedua itu ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsur. Misalnya, di pasar, ke sekolah, dari kampung. Frasa eksosentris dibagi menjadi 7, yaitu
Yang pertama ada verbal, kedua nomina, ketiga adjektiva, keempat pronomina, yang kelima numeralia, yang keenam ada preposisi, yang ketujuh ada konjungsi. Yang pertama ada frasa verbal. Frasa verbal adalah satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya dan tidak merupakan klausa. Contohnya, yang pertama ada kapal laut itu sudah berlabuh. Yang kedua ada ibu saya sedang mencuci. Yang kedua ada nomina. Frasa nomina yaitu dua buah kata atau lebih yang intinya dari nominal atau benda dan satuan itu tidak membentuk klausa. Contohnya, yang pertama, kakek membeli 3 buah layang-layang. Yang kedua, Amiruddin makan beberapa butir telur. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih sedangkan intinya adalah adjektival atau sifat, dan satuan itu tidak membentuk klausa. Contohnya yang pertama, ibu bapakku sangat gembira. Yang kedua, baju itu sangat indah. Yang keempat ada frasa pronomina, adalah dua kata atau lebih yang intinya pronomina dan hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contoh, yang pertama ada saya sendiri akan pergi ke pasar. Yang kedua, kami sekawan akan berkunjung ke Tator. Yang kelima ada frasa numeralia, yaitu dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat, namun satuan gramatik itu intinya pada numeralia, yaitu kata-kata yang secara sematis menyatakan bilangan atau jumlah tertentu. Contohnya, yang pertama 3 buah rumah sedang terbakar. Kedua, lama ekor ayam soang terbang. Yang keenam ada frasa preposisi, yaitu frasa yang ditandai adanya preposisi atau kata depan sebagai penanda dan diikuti kata atau kelompok kata atau bukan klausa sebagai petanda. Contohnya, yang pertama ke rumah teman, yang kedua dari sekolah. Yang ketujuh ada frasa konjungsi, yaitu frasa yang ditandai adanya konjungsi atau kata sambung sebagai penanda dan diikuti klausa sebagai petanda. Contohnya, sejak kemarin terus diam di situ. Pengertian klausa dan strukturnya. Klausa merupakan unsur kalimat yang mewajibkan adanya dua fungsi sintaksis, yakni subjek dan predikat, sedangkan yang lainnya tidak wajib. Macam-macam klausa. Klausa dibagi menjadi 4. Yang pertama, klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Yang kedua, klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori verbal. Klausa verbal terbagi atas 5 jenis. Klausa verbal yang adjektif adalah klausa yang predikatnya dari kata golongan verbal yang termasuk kategori sifat sebagai pusatnya. Yang kedua, klausa verbal intransitif adalah klausa yang predikatnya dari kata golongan kata kerja intransitif sebagai unsur mi-nya. Yang ketiga, klausa verbal yang aktif adalah klausa yang predikatnya dari kata golongan verbal yang transitif sebagai unsur intinya. Yang keempat, klausa verbal yang relaktif, artinya klausa yang predikatnya dan kata tergolong kata kerja reflektif. Yang kelima, klausa verbal yang resiprok, yaitu kas yang predikatnya dari kata golongan verbal yang termasuk kata kerja resiprok.
Klausa yang ketiga adalah klausa bilangan. Klausa bilangan adalah klausa yang predikatnya dari kata atau frasa golongan bilangan. Yang keempat, klausa depan. Klausa depan adalah klausa yang predikatnya dari kata atau frasa depan. Kata depan sebagai penanda. Pengertian kalimat dan strukturnya. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Ciri-ciri kalimat. 1. Dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. 2. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. 3. Mengandung pikiran yang utuh. 4. Mengandung urutan yang logis. 5. Mengandung satuan makna, ide atau pesan yang jelas. 6. Dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Macam-macam kalimat. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri satu pola. SP, subjek predikat, SPO, subjek predikat objek, SPOK, subjek predikat objek keterangan. Contohnya, Koko pergi ke pasar. Koko sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua, Tony menanam biji jarak di kebun. Tony sebagai subjek, menanam sebagai predikat, biji jarak sebagai objek, di kebun sebagai keterangan tempat. Yang kedua, ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pola kalimat. Misalnya, subjek predikat plus subjek predikat, subjek predikat objek plus subjek predikat objek, atau kalimat yang di dalamnya terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Fungsi kajian sintaksis. Fungsi sintaksis pada hakikatnya adalah tempat atau laci yang dapat diisi oleh bentuk bahasa tertentu. Fungsi sintaksis sebagai berikut. 1. Subjek dan predikat. Subjek merupakan bagian yang diterangkan predikat. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. A. Dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. B. Dapat didahului oleh kata bahwa. C. Berupa kata atau frasa benda, nomina. D. Dapat disertai kata ini atau itu. E. Dapat disertai pewartas yang. F. Tidak diberi partikel kah apabila diubah menjadi kalimat tanya. G. Tidak didahului posisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Ciri-ciri predikat adalah sebagai berikut. A. Kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. B. Kalimat dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. C. Predikat umumnya diisi oleh frasa, nomina, verba, adjektiva, numerelia, ataupun preposisi. D. Dalam kalimat susun bebas SP, predikat berorientasi lebih rendah. E. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel kah. F. Dapat dicari dengan pertanyaan apa, berapa, di mana, dan lain-lain yang tersebut dalam subjek. Contoh, kalimat yang memiliki subjek dan predikat adalah adik sedang makan. 2. Objek dan pelengkap. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Ciri-ciri objek. A.
berupa frasa nomina atau pengganti frasa nominal. Contoh, ayah membaca koran. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, koran sebagai objek. Koran adalah frasa nomina. B. Berada langsung di belakang predikat. C. Objek dapat diubah menjadi subjek. D. Dapat digantinya ku atau mu. E. Objek pengganti predikat yang berupa verba transitif memerlukan objek atau semi-transitif. Ciri-ciri pelengkap. A. Berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan pengganti nomina. B. Pelengkap mengikuti predikat yang berupa verba intransitif. C. Pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. 3. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Contoh, ibu membeli kue di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Ciri-ciri keterangan. A. Berupa frasa nomina, preposisi, dan konjungsi. B. Mudah dipindah-pindah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.